You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Setelah berakhirnya acara itu, kini Kiara dan Ravendra berada di bawah selimut yang sama. Namun, sayangnya hanya Kiara saja yang belum bisa tertidur. Dia terus melirik ke arah Ravendra dengan tatapan yang sulit diartikan. Kiara menghela nafasnya, lalu memiringkan tubuhnya ke arah Ravendra yang sedang terpejam. Beberapa bulan lagi Ravendra akan lulus dari Pancadharma. Begitupun dengan Ken dan juga Haikal. Mungkin, Kiara akan bosan di sekolah itu tanpa adanya mereka bertiga. Kiara mengusap lembut wajah lelaki itu. I love you. Ravendra membuka matanya dan menyeringai, membuat Kiara membulatkan matanya. I love you too. Ravendra langsung bangkit dan berada di atas tubuh Kiara. Kenapa kamu bangunin harimau yang sedang tidur? Mas, awas ih, jangan aneh-aneh ya. Aneh apaan? Lagian kita udah halal. Aman-aman aja dong. Tidur lagi ayo. Ajak Kiara. Iya. Ravendra langsung berbaring lagi di sebelah Kiara dan membawanya ke dalam pelukannya. Kiara langsung mengeratkan pelukan itu. Kiara tersenyum saat membayangkan betapa anehnya tingkah mereka dulu saat pertama nikah. Dia langsung memejamkan matanya, namun kembali membukanya saat Ravendra memanggilnya. Ada apa? Tanya Kiara. Besok libur kan? Kita berlibur yok. Ajak Ravendra. Kiara langsung membulatkan matanya. Liburan. Ravendra menganggukkan kepalanya. Kamu boleh pilih mau liburan kemana? Kiara langsung tersenyum lebar saat memikirkan sebuah liburan yang selama ini ingin dia nikmati dengan orang tersayangnya, dan juga teman baiknya. Ia udah tidur dulu. Besok kita langsung berangkat, perintah Ravendra. Siap, Pak Harimau, jawab Kiara centil. Ravendra tersenyum lebar dan langsung mengusap lembut rambut Kiara dan membawanya ke pelukannya kembali. Kini mereka memejamkan mata mereka dan tertidur. Di tempat lain, Haikal tidur dengan nyenyak. Namun saat kakinya mengarah ke arah tempat tidur Ken, dia langsung terbangun saat terasa kosong. Manik matanya mencari keberadaan Ken. Ken malam ini ingin sekali menginap di rumah Haikal, karena dia tidak terlalu nyaman di rumah neneknya dan juga rumahnya telah dia sumbangkan semua. Dia hanya tersisa uang tabungan saja, dan akan mencari kerjaan paruh. Waktu untuk menambah keuangannya. Haikal mengusap-usap matanya dan langsung bangkit, menepuk kiat pundak Ken yang sedang melamun di atas balkon. Ken tidak terkejut sama sekali. Dia terus menatap lurus ke depan dengan tatapan yang sulit diartikan. Lo kenapa belum tidur? Udah jam 2 malam ini, tanya Haikal. Lo berisik, ngedengkur, ngeces, ngigau lagi. Nyesel gue nginep di sini, umpat Ken. Ia udah nginep di rumah tetangga aja lah. Ada anak gadisnya. Ada. Gadis punya cicit 10, jawab Haikal santai. Ken langsung menoyor kepala Haikal. Maksud lo, gue cowok apaan? Gue cuma rindu sama mama gue, ujar Ken tersenyum manis. Haikal menghela nafasnya panjang dan langsung mengusap punggung Ken, membuat lelaki itu menatap Haikal dengan tatapan kesal lalu menepisnya. Gue nggak selemah itu yang harus membutuhkan hal semacam itu. Lo udah ikhlas kan? Tanya Haikal. Gue ikhlas. Tapi gue masih suka rindu aja. Tapi bukan berarti gue lemah. Jelas Ken. Lo belajar kuat sama siapa sih? Penasaran gue. Sama bulu ketek. Jawab Ken ngasal. Sialan. Karena walaupun terjepit dia tetap tumbuh lebat gitu. Gue serius anjir. Gue nggak kuat. Gue manja. Keadaan yang ngajarin semuanya. Kalau lo mau belajar. Nggak bisa. Karena lo nggak boleh ngalamin hal kayak gue. Jelas Ken. Haikal tersenyum lalu menatap lurus ke depan. Gue tetap ada di garda terdepan untuk lo. Nggak minat. Gue pengennya Shelin. Sialan. Ngelunjak banget lo. Ketus Haikal. Oh iya. Gue mau tanya yang tadi sore lo katakan. Kalau Kiara sama Raven udah nikah itu bener? Tanya Haikal serius. Karena dia baru saja teringat soal itu lagi. Sejak kapan lo percaya sama kata-kata gue? Ya enggak lah. Itu cuma candaan aja. Jawab Ken. Berbohong. Haikal menganggukkan kepalanya. Iya. Iya udah ayo tidur. Besok kita ke rumah Ravendra. Soalnya kan hari libur.
Haikal mendorong tubuh Ken masuk ke dalam namun dia langsung menepisnya. Cek, awas lo ah. Entar dikira kita lesbi lagi. Woi, kalau emang gue suka sama cowok, lo itu bukan tipe gue banget ya, najis. Ketus Haikal. Yakin lo, gue tampan lo. 11-12 lah sama Ravendra. Jawab Ken bersikap sok cool dan tebar pesona. Lo lebih cocok jadi Mariani. Jawab Haikal langsung berlari masuk. Cek, sialan lo. Ken langsung masuk melemparkan botol minuman ke arah Haikal. Namun berhasil ditangkap oleh Haikal dan dia langsung meminumnya. Ken langsung berbaring di atas ranjang begitupun dengan Haikal. Saat Haikal sudah hampir tertidur, Ken langsung menendangnya hingga terjatuh. Sit, manusia laknat. Aduh pinggangku. Haikal langsung berjalan menuju sofa dan merebahkan tubuhnya. Rumah-rumah siapa? Kamar juga kamar siapa? Gue pulak yang tidur di sofa. Kalau nggak karena apa? Karena yatim piatu gitu. Bodoh amat. Jawab Ken memotong pembicaraan Ken. Lo nggak yatim ya bangsiat. Ketus Haikal. Bodoh amat. Jawab Ken. Mereka langsung tertidur. Walaupun masih terdengar ringisan dari Haikal karena pinggangnya yang masih saja sakit. Beberapa saat kemudian tidak lagi terdengar suara apapun. Kecuali helaan nafas yang teratur. Asik kita berkemah. Aku senang sekali. Teriak Kiara. Kiara langsung menghidupkan kamera dan langsung tersenyum lebar. Halo guys. Gue mau berkemah bareng suami gue. Ciele suami enggak tuh. Nama lainnya harimau. Haum. Kiara menahan tawanya dan melirik ke arah Ravendra yang masih sibuk berkemas. Sedangkan dirinya malah asik merekam semua momen yang ada. Jadi, dia itu suami gue namanya Ravendra Kelvin Bagaskara. Calon bapak dari anak tetangga maaf salah. Maksudnya anak gue. Omongan. Doa ya kan. Mas Kiara mau. Kita nggak punya tetangga. Gue itu dulu tetangganya ya guys jadi itu maksudnya. Oke. Aman ya guys. Udah gue batalin lagi kata-katanya. Ayang ayo kita berangkat. Teriak Kiara. Iya ayo. Jawab Ravendra. Ravendra jongkok di depan Kiara. Membuat wanita itu membulatkan matanya. Ngapain jongkok? Ayo naik. Hah, maksudnya kita ke tempat tujuan jalan kaki. Aku digendong sama kamu gitu. Ya ampun sweet banget sih. Kiara langsung naik ke atas punggung Ravendra. Ya enggak lah. Sampai mobil aja. Jawab Ravendra. Oh ternyata salah sangka pemirsa. Kalau gitu udah dulu ya sampai ketemu di tempat selanjutnya. Bye-bye. Kiara langsung mematikan kameranya dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. Di dalam mobil Kiara memposting foto mereka berdua yang akan berlibur. Ravendra membentangkan kain untuk mereka duduk. Kiara merapikan semua barang dan juga agar terlihat sangat indah saat difoto. Sedangkan Ravendra mendirikan tenda untuk mereka tidur. Aduh, berat banget lo sih. Kenapa nggak mau bawanya gantian? Sumut Haikal. Mau pingsan gue, arg. Ken langsung berbaring di atas kain yang telah Kiara susun dan jadi berantakan kembali. Kalian kenapa bisa di sini hah? Tanya Ravendra dengan kesal. Shelin, lo ada juga? Tanya Kiara terkejut. Shelin hanya tersenyum lebar dan mengangkat dua jarinya seakan berpose. Sedangkan Ken langsung bangkit untuk melihat pemandangan di depan matanya dengan berlari karena takjub. Tanpa sadar kakinya tersangkut akar pohon hingga tersungkur. Aduh. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.